Bagaimana MUI bekerja sama? Perlu ada kepala Bapeda, kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa, kepala dinas koperasi desa untuk merangkul ini. Bagaimana Kopdes, bagaimana Bumdes, bagaimana kepala desa memahami peran MUI ekonomi umat dalam mengawal dan mendampingi program yang ada 71 triliun ini. Maaf Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang bisa ada penyalahartian kalau kita lihat oleh kepala desa. Mungkin hanya oknum. Jadi kadang-kadang kepala desa itu sebenarnya ingin bekerja sama. Tapi akhirnya ketika dia dapat pengalokasian, dia belikan ayam ataukah dia belikan kambing, mohon maaf bila ada media off the record, untuk menghabiskan anggaran yang tersedia dari dana desanya. Padahal bisa kita sinkronkan. Contoh, bagaimana sebenarnya beras dalam 50 atau 100 kilo, kemudian dari ada ini kita bekerja sama dengan BMT. Bagaimana orang bisa membayar dengan posisi beras yang ada? Bapak Ibu sekalian, MBG itu kan hanya memberikan pancingan, tapi sebenarnya bagaimana satu kekuatan itu Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana warga dan umatnya. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, sering kita ini memanjakan. Misalnya satu desa 1,3 miliar, nanti ketika dia jadi, dia buat peternakan dan lain 5 miliar. Kemudian ketika tahun 5 tahun berikutnya, dana itu tidak ada lagi Bapak Ibu. Kita mengalami resesi. Makanya kami bekerja sama. Kami minta Direktur Pendayagunaan Zakat dan Wakaf agar menggunakan ini sebagai langkah awal agar tidak tergantung dengan hibah, agar tidak tergantung dengan pemerintah. Karena akhirnya pengalaman kami Bapak Ibu sekalian, saya sebelumnya bekerja di Kementerian Sosial agak capek Pak. Misal kita harus mengejar-ngejar gelandangan pengemis. Kadang-kadang kan Pak, di tingkat gelandangan pengemis ini ada semacam gembira, atraksi yang ditampilkannya karena frustrasinya dalam kehidupan. Cuman kita mengatakan, sama ketika kita lihat waria Pak, ada atraksinya. Kita mengatakan ini haram dan lain. Tapi sebenarnya hak-hak asasi ekonominya, maqasid syariah hifzul mal harus bisa kita bangun. Bukan saja hifzul din, hifzul nas, hifzul nafas, hifzul mal. Inilah yang menjadi penguatan menjaga harta dalam maqasid syariah di dalam pandangan As-Satibi. 71 triliun. Ini akan tidak bermaksimal Bapak Ibu sekalian tanpa ada semangat dai dari kita. Saya ingin KPU juga nanti punya satu khutbah yang menjelaskan bagaimana agar terjadi perubahan ekonomi umat ini Pak. Mirip semacam khutbah anti narkoba di masjid yang dibuat secara seragam, yang ditularkan khususnya ketika KPU pusat mulai meluncing kegiatan-kegiatannya. Saya yakin dari bawah akan mengawal program Bapak Ibu sekalian, dan saya sangat yakin. Karena kenapa? Capek jadi pemerintah ini Pak. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus umat yang bergerak. Bapak lihat ketika terjadi misal kalau di Jawa Timur apa namanya? Son korek ya Pak ya. Sebenarnya kan untuk menghibur. Maaf Bapak dan Ibu sekalian, kadang-kadang seks dan lain itu kan hiburan bagi dia. Dia bukan tidak bisa melakukan sesuatu yang diperintah religi, tapi dia udah bingung. Tapi tidak kita tangkap sebagai permasalahan. Ini yang menjadi Bapak Ibu sekalian dalam keputusan Menteri Desa 20% bisa ada jagung, padi,
cabai, tomat. Misalnya dari kabupaten, ini kan ada koperasi desa Pak. Misalnya ada di Aceh kopi, ada di Jawa Tengah sayur, ada Batam. Apakah bisa KPU antar berdagang dengan menggunakan jemaah masjid? Atau misalnya adalah semacam Gojek atau Grab yang memang berdasarkan jemaah masjid. Ini perlu Bapak Ibu sekalian kita pikirkan bagaimana pengamanan pelaksanaan di desa ini agar bisa lebih terurai dan terukur. Next. Ya, saya pikir ini Pak, nanti tegang sekali saya jadi karena dengan majelis ulama saya kan harus pelan-pelan nanti kena istimbat. Oh, Prof, ada Prof rupanya dari Medan. Assalamualaikum Prof. Ini bagian perencanaan, ini secara teknis. Namun yang kami dorong dalam pleno 2 ini, Bapak bisa beri menggambarkan apa peran di daerah dan apa sinkronisasinya ke pusat. Kemudian KPU pusat melakukan koordinasi kementerian mana, dan itu ditunggu. Dan kalau bisa misalnya ada menjadi 1 atau 2 atau 3 provinsi proyek yang harus kita hadirkan bersama gubernur, misal Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mungkin agak lebih banyak editornya gitu kan, atau Sumatera Utara Bang misalnya, atau mana. Tapi kalau saya rasa kalau ulama yang mengajukan ekonomi ini pasti, apalagi penguraiannya lebih jelas dalam mendukung program-program pemerintah. Next. Ya, ini dia contoh Pak, ada best practice-nya. Ini Karyatu Amsaliyah, ya, desa mandirinya atau desa percontohannya. Oke, next. Ya, ini desa percontohan, ada di Jawa Barat, jagung, padi, kemudian desa wisata. Di Malaysia Pak, ketika saya melatih 10, jadi nanti MUI ini akan tersinkron dengan mahasiswa UIN atau Fakultas Agama Islam. Jadi kita jangan main sendiri Pak. Kita harus membangun adik-adik kita, anak-anak kita, biar mereka bisa menjadi marketing. Karena hobi-hobi anak remaja sekarang adalah influencer dan menjadi pemarketer. MUI punya updownnya adalah mahasiswa. Kita latih di Malaysia Pak. Jadi di desa wisata mereka ada spa. Jadi wisatanya ada kamar laki-laki dengan kamar perempuan berbeda. Kemudian wisata kapalnya juga berbeda. Ada keindahan-keindahan alam yang menjadi syariah travel. Kemudian menjadi syariah food. Itu akan tergambar. Bapak Ibu sekalian, kami di Danau Toba itu yang kaum dari Malaysia itu hampir 70%. Dia bilang begini, kenapa nggak beli? Bu, saya bilang, ketika kami menjadi dinas UKM, Pak, ini yang kami lihat baju kaosnya ini gambar parang, kayak gambar dewa, kami nggak biasa semacam itu. Jadi hanya bisa menghabiskan paling 2 hari 1 malam. Sementara wisata itu kalau bisa 4 hari atau 3 hari 2 malam. Itu akan banyak keluar dana terkontribusi untuk desa yang ada di sana, untuk Islamic travel, untuk tour travel, untuk syariah food dan lainnya. Jadi orang bisa makan, orang bisa pijat, orang bisa bersantai, orang bisa suku berjamaah dan lain. Itu akan berkembang dengan pendampingan yang dilakukan oleh KPU. Next. Ini Pak, dari saya lebih dan kurang saya mohon maaf, kita diskusi. Mungkin ada hal yang harus kita sampaikan nanti dengan Pak Menteri, dan kami berharap kami juga bisa turun ke provinsi
untuk bisa mengurai kebingungan ini terhadap apa yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.